kasih Bapak. Kemudian 30 menit kita beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kepada Bapak disilahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Yang terhormat utamanya Bapak Ketua Umum Pak Agus Koco. Demikian juga panitia penyelenggara serta moderator dan host ya, yang tidak kalah penting juga. Jadi terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa menambah wawasan kita bersama-sama. Nah, kepada teman-teman pengawas, mohon masukan dan sarannya sehingga makalah ini bisa lebih sempurna. Pak Ngakan bisa dibantu enggak untuk screen dulu? Ya, screen Pak Tut, silakan. Okay. Karena di sini enggak bisa ya. Atau saya bantu ya. Okay. Pak Ngakan atau Pak Prawoto ya. Saya bantu layarnya Pak Latri, saya cari dulu sebentar. Pak Latri. Coming. Atasnya Pak yang PPT-nya Pak. Yang PPT-nya. Yang PP-nya, PP. Sudah. Belum nih Pak Ngakan? Ini belum. Belum tampil. Belum tampil ya? Belum tampil. Belum. Filenya. Oke, sebentar. Sebenarnya sudah. Sekarang sudah ya? Ya, sudah. Iya, sudah. Ya, silakan, baik, Pak terima Latri. kasih. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan strategi Coming secara digital guru paham. Nah, istilah ini adalah sebuah akronim baik Coming maupun guru paham yang lagi sebentar saya akan jelaskan. Nah, penulisan makalah ini dilatar belakangi dengan adanya seperti kita ketahui bersama bahwasanya di belahan dunia telah terjadi pandemi COVID-19 sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran yang kita sudah ketahui bersama ada beberapa kebijakan yang terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan dari rumah. Nah, akibat dari berdasarkan surat edaran tersebut, kemudian proses belajar mengajar sudah tentunya diatur sebagai berikut. Pertama adalah belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, di sini ada penekanan yang bermakna. Jadi tanpa dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Kemudian belajar dari rumah ditekankan pada pendidikan kecakapan hidup. Aktivitas tugas pembelajaran di rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing tempat atau daerah. Nah, kemudian dari surat edaran tersebut ada beberapa yang harus kita laksanakan. Bagaimana peserta didik dapat belajar tanpa bimbingan pendampingan dari guru yang sebelumnya pembelajaran itu selalu berhadapan dengan guru, dan bagaimana halnya juga bagi sebagian siswa yang tidak memiliki HP. Nah, kemudian tugas-tugas yang diberikan guru, siswa melalui kejenuhan dengan tugas-tugas yang lebih banyak bersifat kognitif. Kemudian hal yang lain juga, kita mengalami kesulitan mendorong peran aktif orang tua agar dapat membantu siswa belajar dari rumah. Kemudian yang terakhir juga pemahaman siswa tentang pandemik virus 19 masih sangat kurang, sehingga setiap saat gurunya harus mensosialisasikan tentang pandemik virus 19. Nah, ini beberapa persoalan yang kita harus mencari solusinya. Nah, dampak dari itu
pengawas tidak bisa melaksanakan tugas secara langsung ke sekolah. Kemudian pengawas juga karena tidak bisa langsung ke sekolah tentunya harus merancang strategi yang memungkinkan tindak pengawasan itu dilaksanakan dari jauh atau dalam jaringan. Pak Nah, di Ngakan, sisi lain sebentar juga, Pak Ketut. ya, Ini PowerPoint-nya tidak berjalan ini. Pak bisa Ngakan, halo? dibantu Pak Ngakan? Halo, Pak Ngakan. Ya, Ya. di sini sudah nyampe. Oh. Jaringan saya mungkin ya. Bagaimana itu Pak Sunardi? Tampilan masih slide pertama? Masih slide pertama. Masih slide Ya. pertama Belum sama, berubah. iya belum. Betul Bu. Sebentar. Masih slide pertama Pak Coba Ngakan? Pak Ngakan dilihat kembali. Memang Pak Ngakan juga jauh ya. Pak Ketut di Bali juga nih? Atau Iya, ini Bali, di ujung timur Oh, Bali, Karangasem. di slide dulu mungkin, di slide show dulu kali, di slide. Ya, saya coba slideshow dulu, Pak. Iya, coba Pak. Oke, sekarang baru saya masuk ke Zoom. Bentar sih. Nanti barangkali, ya Bisa ya. belum muncul. Belum. Masih slide pertama. Ya, Masih tapi Langsung pertama, slide Pak kedua aja Pak Ngakan, slide kedua langsung. Ya, Ya, ini bisa Pak, bisa. ya sudah. Ya, bisa. Ya, Lanjut Pak Next. Ketut. next, Oh, baik. stop. Oke, sampai di sini persis tadi. Iya, Ya. betul. Itu. Silakan. Jadi maaf, saya lanjutkan. Jadi dampak dari pendapat berdasarkan kondisi itulah saya selaku pengawas harus mencari alternatif bagaimana pola pengawasan itu yang sebelumnya luring menjadi daring dan bisa efektif. Sehingga dalam tindak kepengawasan ini saya mengambil strategi combing secara digital di masa pandemi COVID-19 guru paham. Next ya. Nah, kita lanjut ke bagian permasalahan dan pembahasannya. Nah, dilihat dari latar belakang tadi, jadi ada 3 hal yang permasalahan. Yang pertama adalah bagaimana guru merancang program pembelajaran dari rumah maksudnya, yang aplikatif. Kemudian bagaimana kepala sekolah itu bisa berperan tetap memimpin sekolah secara jarak jauh dengan tetap memperhatikan kualitas kinerja pembelajaran yang dirancang guru tetap dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian bagaimana strategi pengawas sekolah dalam masa pandemi COVID-19 untuk dapat mewujudkan pembinaan kepada guru, kepala sekolah agar tetap dapat terselenggara pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan, bermakna bagi siswa, sehingga tetap pembelajaran itu berkualitas. Nah, dari permasalahan ini, next Pak Akan ya, kita yang bahas yang pertama adalah peran guru dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, pembelajaran secara daring, baik secara interaktif maupun interaktif, hal ini perlu dilakukan. Meskipun tidak semua anak-anak dapat melakukan hal itu karena faktor infrastruktur, dalam hal ini adalah jaringan internet. Namun yang paling penting adalah bagaimana pembelajaran itu tetap bisa dilaksanakan dari rumah. Kemudian guru harus memberikan pendidikan kepada anak tentang kecakapan hidup, yakni pendidikan yang bersifat kontekstual sesuai dengan kondisi rumah masing-masing, terutama pengertian tentang COVID-19 yang dikaitkan dengan materi-materi yang disampaikan setiap saat oleh guru yang bersangkutan. Nah, selanjutnya pembelajaran dari rumah disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing anak. Jadi jangan disamaratakan untuk semua anak. Sehingga di dalam pembelajaran itu guru bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan anak-anak, termasuk kepada perlakuan siswa yang tidak memiliki jaringan internet. Inilah yang harus guru bisa memerankan diri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penilaian lebih banyak kualitatif yang sifatnya memberi motivasi kepada anak-anak.
Itu. Next, Pak Akan. Nah, itu dari sisi guru. Kemudian dari sisi kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah bisa memerankan di masa pandemi COVID-19. Jadi yang harus dilakukan oleh kepala sekolah adalah bagaimana kepala sekolah itu menjadi seorang instructional leader. Artinya, kepala sekolah dapat belajar dengan cepat serta mampu beradaptasi pada kondisi yang berubah secara cepat. Sehingga mampu menularkan semangat beradaptasi pada perubahan pada guru, siswa, dan orang tua serta cepat dan akurat. Nah, kemudian kepala sekolah juga diharapkan harus mampu menginspirasi guru-guru agar mampu berkolaborasi antar mata pelajaran, serumpun mata pelajaran atau non-serumpun sehingga dapat memberikan bahasan yang tidak terlalu tinggi dan menumpuk. Nah, ini sangat penting adanya integrasi antar mata pelajaran antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah memastikan bahwa setiap guru mampu mengajar secara online. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara kepala sekolah berkoordinasi dengan guru yang memiliki kemampuan IT lebih, kemudian dapat membagikan beberapa tips mengajar kepada guru lainnya. Nah, inilah saya lakukan di beberapa sekolah binaan dengan menggunakan beberapa aplikasi yang bisa dilakukan seperti Google Classroom, kemudian Room Meeting, WA, dan sebagainya. Itu. Nah, kemudian dari sisi pengawas, jadi pengawas dituntut tetap bisa menjalankan tugasnya untuk melakukan pembinaan guru, kepala sekolah, dan kelembagaannya melalui yang di sini saya lakukan melalui coaching, mentoring, dan monitoring. Jadi kemudian pengawas sekolah dapat melakukan pembinaan melalui moda daring atau pengawasan digital. Nah, salah satu yang digunakan di sini adalah melalui WA Group, kemudian menggunakan Microsoft Teams, kemudian Zoom, dan Google Form. Nah, ini yang sudah dilakukan selama masa pandemi. Nah, hasil yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan tadi di atas, bagaimana guru bisa paham terhadap situasi ini. Artinya bahwa guru harus paham memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang kecakapan hidup. Nah ini kita akan kaitkan nanti antara strategi Kuming dengan guru menjadi paham tentang tugasnya. Next, Pak Akan. 5 menit lagi waktunya, Pak. Ya. Nah, kemudian dalam strategi Kuming digital masa pandemi COVID-19, langkah awal yang dilakukan adalah menyelaraskan program, kemudian mengidentifikasi akses, kemudian mengidentifikasi langkah literasi digital, kemudian menyusun instrumen pendukung. Nah, dalam kegiatan awal ini, yang melalui 3 kegiatan tadi, yaitu kegiatan coaching, kemudian mentoring, dan monitoring. Nah, kita tahu bahwa coaching adalah merupakan mengajarkan, membimbing, memberikan instruksi kepada seseorang agar memperoleh keterampilan atau metode baru dalam melakukan sesuatu. Nah, ini dilakukan melalui digital semua. Ya. Setelah selesai melakukan coaching, ada yang sekali, ada yang 2 kali, kemudian dilanjutkan dengan memberikan mentoring kepada guru-guru yang sedang mengalami masalah di dalam proses transformasi digital ini. Nah, melalui kegiatan mentoring juga dilakukan pengalaman-pengalaman baru yang diberikan kepada mereka, kepada guru, sehingga nanti mampu mengaplikasikan kepada anak-anak peserta didik. Nah, kegiatan yang ketiga adalah melakukan monitoring. Monitoring itu dengan menggunakan berbagai bentuk form. Ya, melalui yang paling banyak digunakan adalah menggunakan Google Form, kemudian menggunakan Zoho Form itu untuk membuktikan bahwa mereka sudah mengisi instrumen yang dilaksanakan. Nah, langkah-langkah coaching, kemudian mentoring dan monitoring, Bapak Ibu sudah
kita ketahui bersama, saya tidak akan jelaskan satu persatu. Ya, kita lanjut kepada hasil dari kegiatan yang 3 tadi, yaitu guru menjadi paham. Nah, paham yang dimaksud dalam hal ini adalah merupakan sebuah akronim. Okay. Sebuah akronim, ada 5 unsur, P-nya itu adalah perhatikan kondisi, guru diminta untuk memperhatikan kondisi yang sekolah dan siswanya, kemudian setelah dapat identifikasi kondisi itu, dilakukan dengan kegiatan aktivitas. Jadi aktivitas guru menjadi meningkat. Nah, bagaimana peningkatan aktivitas guru? Tentunya dengan melakukan menghubungkan informasi-informasi yang diperoleh baik di lingkungan siswa maupun di sekolah. Ini semuanya secara daring. Nah, setelah mampu menghubungkan, guru itu mulailah berinovasi. Baik dari proses perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, maupun dalam pelaksanaan penilaian. Sehingga proses pembelajaran secara daring itu bisa menghasilkan yang menyenangkan. Nah, inilah perubahan yang diharapkan di dalam pelaksanaan coaching, mentoring, dan monitoring yang tadi. Nah, selanjutnya dari 5 kegiatan itu, hasil yang diperoleh, saya langsung kepada kesimpulan. Next, Pak Akan, bisa? Waktunya, Pak, 2 menit lagi. Ya, pada kesimpulan bahwasanya kebijakan pendidikan terkait dengan penanganan COVID-19 telah memaksa insan pendidikan untuk melakukan pembelajaran secara digital, termasuk pelaksanaan kepengawasan yang bisa membawa dampak sangat positif terhadap pola kerja kepengawasan yang berbasis digital. Jadi kita mulai dengan adanya proses ini bahwa, oh begini loh, ternyata teknologi ini sangat pesat perkembangannya yang bisa kita gunakan. Dan kita juga alami di aksi ini sudah sampai angkatan ke-15, tidak salah sekarang ini. Kemudian yang kedua, tindak pengawasan secara digital menggunakan berbagai aplikasi yang berbasis jaringan internet. WA Group, Webex, kemudian Microsoft 365, kemudian aplikasi-aplikasi lainnya juga. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pembinaan kepala sekolah dan guru melalui strategi grooming, yaitu coaching, mentoring, dan monitoring secara digital. Guru menjadi paham, artinya guru mampu beradaptasi dan bertransformasi ke ruang digital dengan memperhatikan kondisi anak, membangun aktivitas, menghubungkan informasi, kemudian bergerak berinovasi bersama-sama pengawas, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya pada teman-teman semua. Mohon masukan dan saran sehingga makalah ini bisa menjadi lebih sempurna. Terima kasih. Baik. Iya, baik Pak Ketut, terima kasih. Ternyata bukan coming ya, tapi coming ya. Iya. Singkatan dari coaching, mentoring, dan monitoring. Baik, bagus ya. Sehingga guru paham gitu Pak ya. Iya. Sudah ada beberapa yang raise hand ini Pak. Kita beri kesempatan 3 penanya dulu. Ada Bu Desi, ada hilang nih. Ada Bu Desi, kemudian ada siapa ini tadi? Prima ya, Bu Prima dulu. Halo Bu Prima. Sudah raise hand ini Bu Prima? Halo? Belum ada? Bu Elis ada Bu Elis? Belum ada juga Bu Elis, Bu Prima. Kemudian kalau saya lihat yang chat belum ada ini. Silakan Bapak Ibu raise hand atau chat boleh? Sangat Nuri, Bu. Ya, halo. Pak Prima atau tunjuk tangan, Bu. Pak. Oh iya ya, silakan Pak. Pak Kat Nuri dulu ya, saya lihat ya. Silakan Pak Kat Nuri. Oke, terima kasih Bu Rini. Pak Ya. Ngakan, Pak Tutu tadi, Om Pak Ketut. Swastiastu. Pak Tut, Om Pak Ngakan, Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Tut, Pak Ngakan. Wah. Selamat sore. Ini tetangga, Bu, tetangga
Ya, Iya. terima kasih Pak Tut. Ini biasa kita kalau ketemu orang Bali bilang Pak Tut, Pak. Ya, terima kasih Pak Kakak, Nudi. Pak Tut, ya. Kita Ya. tetanggaan dengan Lombok. Oke, jadi presentasinya Bapak tadi saya capek membaca tadi Pak, karena memang Bapak tulisannya banyak sekali, jadi saya tulis apa tuh. Ya, jadi yang perlu saya tanyakan dulu yang pertama satu Pak, apakah ini makalahnya Bapak itu suatu gagasan atau ide atau sudah bentuk implementasi Pak, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak sampaikan dalam pembinaan guru kepala sekolah biar paham itu menggunakan Google Form. Kemudian dalam coming itu singkatan daripada coaching itu ada saya lebih menekankan lagi kepada mentoring Pak. Jadi mentoring apa yang Bapak beli bisa sampaikan ke guru, ke kepala sekolah sehingga guru dan kepala sekolah itu bisa paham. Kan ada istilahnya permodelan beli Ketut menyampaikan kepada kepala sekolah harus seperti inilah pembelajaran dari rumah seperti ini, belajar dari rumah seperti ini, menggunakan alat seperti apa. Jadi ada dua hal yang perlu saya minta konfirmasi pada beli Ketut, yang namanya beli Ketut. Ya, Iya. beli Ketut itu Baik. yang pertama apakah gagasan, ide atau sudah implementasi. Yang kedua yang mentoring tadi beli mohon di terima kasih beli. Ya, baik Pak Kanuri, Baik, jelas ya terima kasih. pertanyaannya, silakan Iya. Bapak. Baik, terima kasih. Jadi pertama saya sampaikan yang jelaskan dulu bahwa terkait dengan tulisan ini, sebenarnya inilah sudah saya lakukan di sekolah binaan, ada di 4 sekolah. Nah kebetulan sekolah ini berada di antara diapit 2 perbukitan ya, yaitu di Kecamatan Sidemen, kita tahu di Karangasem adalah daerah perbukitan, sehingga ini mengalami banyak kesulitan ketika secara mendadak menggunakan pembelajaran secara daring dari rumah. Kalau di klasifikasi ada 3 kategori. Anak-anak itu mampu memiliki dan menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua hanya memiliki salah satu keluarga ini bukan siswanya ya, salah satu keluarga. Itu hanya melalui WA Group, SMS, dan seterusnya. Kemudian golongan yang ketiga adalah tidak mampu dan tidak memiliki akses. Nah itu. Nah karena dari 3 persoalan tadi, makanya saya selaku pengawas mulailah memperkenalkan kepengawasan secara digital utamanya adalah kepada guru-guru, kemudian guru-guru menyampaikan kepada siswanya. Nah, sedangkan bagi siswa yang tidak kategori yang ketiga itu hanya menggunakan dalam bentuk literasi. Jadi diberikan tugas mingguan, kemudian siswanya secara bergiliran atau ditunjuk koordinator untuk menyampaikan hasilnya dalam bentuk portofolio. Nah, kemudian kepada guru-guru ini yang saya laksanakan langsung ya menggunakan kemarin itu menggunakan Zoom, ada satu sekolah juga menggunakan Google Meet. Ada baru 2 yang digunakan. Nah, sedangkan khusus untuk kegiatan mentoring itu melalui 4 tahapan. Pertama itu memberikan contoh-contoh kepada guru ya. Bagaimana bisa praktik secara langsung, bisa merasakan secara langsung. Nah, kemudian setelah itu bisa dirasakan, tahapan selanjutnya adalah guru-guru itu mulai kita harapkan bisa tampil. Yang kedua, bisa tampil dan bisa melakukan tindakan. Nah, kepada anak yang memang memasuki kategori yang pertama. Mampu dan memiliki teknologi. Itu. Sedangkan yang kedua itu hanya menggunakan WA Group. Nah, setelah mampu melakukan tindakan, kita terus pantau. Jadi setiap minggu saya menyebarkan instrumen dalam bentuk Google Form. Ada beberapa contoh instrumennya. Baru nanti kepada tahap yang keempat, yaitu dengan yakin akan kompetensi dan kapabilitas guru yang bersangkutan. Jadi kita melihat. Nah, dalam hal melihat itulah dilanjutkan dengan kegiatan
monitoring gitu. Nah itu Pak Hanuri yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan mentoring ya. Mungkin Gitu. lanjut sedikit, please, bisa minta sedikit silakan, waktu Pak. Dorina. Oh begini, please. Silakan. Lingkup pengawasan beli di SD, SMP, SMA atau SMK beli itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya tuh terinspirasi dengan PowerPoint-nya Pak Prawoto, PowerPoint-nya Pak Ngakan waktu penyampaian yang minggu lalu itu saya sangat suka sekali. Dua orang itu memang bagus anunya, presentasinya, saya ikuti juga. Jadi saya tunggu-tunggu beli itu bisa menyampaikan bukti-bukti fisik, misalkan beli menyampaikan ada foto, ada kegiatan apa workshop apa kegiatan apa tuh daring apa kegiatannya, buktinya hasilnya seperti apa, itu disampaikan tadi di PowerPoint-nya beli tadi mungkin lebih bagus lagi. Terlalu banyak capek tadi saya membaca PowerPoint-nya Bapak tadi, jadi jadi saya tunggu mana buktinya yang sampaikan Pak Prawoto, Pak Ngakan minggu lalu itu saya senang sekali. Ini saya tunggu Pak Tut kenapa enggak beli. Terima kasih beli. Nggak usah perlu dijawab beli, hanya ini komen saya aja. Iya, baik. Terima kasih. Ya. Pak Nuri, terima kasih. Ini masukan untuk Pak Ketut. Barangkali ini baru ide dan gagasan, tapi kelihatannya di tengah perjalanan penyampaian tadi sudah dilaksanakan ya. Hanya Sudah mungkin hasil-hasilnya belum ditayangkan. Belum dalam bentuk best practice belum final itu. Oh ya, baik. Pak Ketut, ini ada chat dari Pak Sahrizal ya, saya bacakan. Beliau mengatakan dengan pola pengalaman guru pada masa COVID. Pertanyaannya, seberapa besar atau baik, terima kasih Pak Sarisal. Kalau di kebetulan ini masih on the road gitu istilahnya ya, dalam perjalanan. Kalau dilihat prosentase, kebetulan ini pengolahan data akhirnya belum pada finalisasi, bisa dikategorikan kurang lebih di dalam satu sekolah, itu misalnya ada jumlah guru yang 25 orang, itu tadi pagi saya cek ke sekolah, itu sudah 21 orang sudah running dia gitu. Sudah running gitu, sudah bisa jalan gitu. Jadi ada 4 guru yang masih menanya-nanya tadi bagaimana pelaksanaan terutama menyampaikan kepada siswa. Dan ini beliau sangat tertarik sekali dan akan direalisasikan nanti pada saat tahun ajaran baru ketika nanti pandemi ini masih tetap berlangsung. Nah, sehingga kalau dilihat dari presentasinya memang agak sulit, mohon maaf nih, karena ini masih belum final. Tapi dilihat dari orang per orangnya seperti itu. Yang satu lagi yang di satu Sidemen itu kurang lebih ada 27. Itu hampir seluruhnya gurunya sudah. Karena kenapa demikian? Di dalam ujian dan ulangan akhir semester itu seluruhnya sudah menggunakan Google Quiz ya. Sudah berhasil menggunakan Google Quiz. Nah, di mana teridentifikasi dari hanya 26 siswa yang tidak mampu mengakses Google Quiz itu, sehingga saya sarankan untuk dibawakanlah ke rumahnya soal-soal yang dibuat oleh guru. Jadi semua guru sudah mampu membuat Google Quiz itu. Iya. Semua mata pelajaran. Iya. Baik Pak Ketut, mungkin Pak Sarizalnya sudah memahami karena memang makalah yang dibawakan Bapak memang masih dalam perjalanan, Pak ya. Benar. Baik. Di sini kalau saya lihat yang raise hand ada Bu Desi, ada Bu Elis, ada Bu Prima dan Pak Eko. Silahkan. Halo. Oh, ini Pak Sarizalnya baru keluar, baru muncul. Tapi mendengarkan tadi ya, Pak ya. Ya. Bu Desi, halo Bu Desi. Belum ada. Bu Elis? Bu Desi sudah siap, Bu. Oh iya, Bu Desi. Silakan Bu Desi. Pertanyaan saya sudah sama dengan Pak Nuri ya. Bu Desi, video cantiknya mana? Saya pemalu. Oh gitu, silakan. Bu Desi sudah lagi ada di luar aja, nggak enak. Pertanyaannya hampir sama, sudah terjawab. Pak Nuri. Oke, terima kasih Bu Desi. Bagaimana bentuk
ininya apa mentoring dan ininya apa? Baik. Bapak Ya, Prima Bu, sudah terjawab, saya Pak. unmute. Terima kasih. Ya, sudah terjawab ya Bu Desi ya. Baik. Ya, Kita sudah. Pak lanjut Prima ke Bu, Bu sudah saya Prima. unmute. Oh Ibu ya, Ya, bukan silakan Bapak ya. Bu Prima. Selamat sore Bu Rini. Oh iya, Bapak, maaf. Iya. Benar saya Bu, Pak Prima. Sandel, Pak Ketut. Iya, maaf. Pak Ketut, Rajeng Sandel. Kalau tidak Selamat begini kan kita tidak siang. kenal Pak ya. Maaf Pak. Pak Ketut, saya tertarik dengan paparan Pak Ketut itu luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prima. Iya. Namun Oke. seperti Pak Nuri bilang tadi, kami belum diberikan data yang lengkap tentang bagaimana apa yang sudah Bapak lakukan. Dan meskipun itu kata Bapak tadi dalam proses berjalan. Namun saya jadi ingin lebih tahu Pak, kalau tidak salah kita kan pertengahan April itu sudah mulai dihadapkan pada pandemi COVID. Lalu dengan apa yang Bapak ungkapkan tadi, kira-kira bagaimana waktu yang sangat sempit Bapak mampu mempersiapkan kepala sekolahnya, mampu mempersiapkan gurunya, mampu mempersiapkan para siswanya. Kalau saya bawakan ke daerah saya, kebetulan kami dengan IT ini masih minim baru Pak. Tadi saya mendengar kabar Bapak di Karangasem yang saya pernah ke sana itu rasa-rasanya tidak jauh beda dengan daerah kami Pak yang berbukit-bukit juga. Mohon Pak kira-kira dijelaskan lebih lanjut, kira-kira dengan waktu yang sangat singkat, apa yang Bapak sampaikan tadi itu bisa tercapai dengan baik. Terima kasih Pak Ketut. Iya, Baik Pak Prima. Iya. Terima Silakan, kasih ini. Pak. Langsung ya, jelas Pak ya pertanyaannya. Oke, saya jelaskan. Terkait dengan pandemi ini, kalau di daerah kami itu Kabupaten Karangasem itu terhitung tanggal 16 Maret. Jadi tanggal 16 Maret, nah begitu diumumkan dalam keadaan pandemi COVID-19, maka saya selaku pengawas di beberapa sekolah itu langsung running ke sekolah gitu. Jadi langsung datang dulu ke sekolah. Apa yang akan dilakukan oleh sekolah terkait dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah seperti ini. Nah, saya minta masukan dari masing-masing kepala sekolah. Jadi kebetulan saya punya binaan sekolah secara, kalau di daerah kami namanya sekolah manajerial, kemudian ada guru secara akademik. Nah, saya lebih menyasar kepada manajerial dulu dari 4 sekolah itu. Dari hasil penjajakan itu, ada 3 sekolah sudah memiliki cleaning. Oh, ini yang saya lakukan gitu. Jadi sudah mulai melakukan mengidentifikasi daftar anak, siapa yang punya HP, siapa yang tidak punya HP. Kemudian saya mengumpulkan juga guru-guru, mengidentifikasi apakah semua guru sudah memiliki HP berbasis Android gitu. Nah, ternyata ini sudah bisa berjalan sesuai dengan rencana. Nah, setelah itu saya menyampaikan pertama pada saat itu adalah menyampaikan Google Form kondisi di masing-masing guru. Jadi kalau di dalam Google Form salah satu pertanyaan yang tercantum di dalamnya adalah apa yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran secara daring. Nah, sebagian menjawab menggunakan WA Group, hampir seluruh guru menggunakan WA Group. Nah, saya pikir begini, kalau ini WA Group semua dan ini berlangsung lama, maka akan ada titik kulminasi, titik jenuh. Kemudian guru sebagian besar dari jenis tugas yang diberikan itu adalah mengerjakan soal. Nah, sehingga pada minggu ke-3, ya, mulai setelah 2 minggu evaluasi, saya sudah mulai menggunakan memperkenalkan aplikasi yang berbasis tatap muka secara daring. Nah, ini juga diinspirasi oleh APSI kan. APSI sudah menyelenggarakan, kemudian LP2KS, kemudian saya juga ikut. Kemudian ikut bergabung juga di pengawas penggerak sehingga kita sama-sama bergerak begitu. Jadi pada akhir Maret itu sudah kita secara digital. April pada minggu pertama kita sudah laksanakan. Kita sudah berhasil pada April minggu pertama itu menggunakan
SUM ya. SUM sudah hampir satu sekolah, itu SMP 1 Sidemen. Dan ini berlanjut ke SMP 1 Atap. Kita dengan beberapa kepala sekolah. Walaupun belum seluruhnya, karena ini ada kesulitan akses beberapa guru. Nah, pada awal Mei, mulai bukan mentoring. Jadi setiap minggu update instrumen dalam bentuk daring. Nah, selalu ada setiap instrumen yang disebar melalui WA Group, selalu ada pertanyaan kendala yang dihadapi. Kemudian bagaimana mengatasi kendala itu. Nah, dari langkah-langkah dilaksanakan sehingga bisa mengurangi atau mengeliminasi berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan digitalisasi. Yeah. Nah, sehingga sampai dengan terakhir pada minggu lalu sudah menyebar instrumen yang kalau nggak salah yang keempat. Instrumen yang keempat kepada berdasar instrumen khusus menukik ke surat edaran Presiden nomor 15 tentang bagaimana langkah-langkah menyusun RPP, kemudian RPP-nya itu kami minta. Nah, dari minta kami kemudian melihat dan menganalisis. Dan ini pada awal Juni ini kebetulan sudah selesai proses penilaian, mulailah kami akan lebih banyak pada dan mentoring terkait dengan RPP di masa pandemi untuk nanti digunakan pada tahun pelajaran yang baru. Iya. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Baik, Pak Ketut, bagaimana Pak Prima? Terima kasih Bu Rini. Iya. Sukses untuk Pak Ketut. Mudah-mudahan sampai Desember nanti kalau memang pandemi masih jalan, iya, Pak Ketut sudah sangat siap dengan guru-gurunya. Benar, mudah-mudahan. Astung kare. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, waktu juga yang membatasi kita karena kumandang azan juga sudah terdengar, tetapi saya lihat partisipan masih 103, luar biasa ya kita semua semangatnya. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih banyak. Kesimpulan dari Pak Ketut luar biasa. Sudah dalam waktu yang singkat sudah dapat melaksanakan coaching, mentoring, sekaligus monitoring, walaupun dalam perjalanannya hasil yang masukan dari Pak Katnuri tadi, sebentar, ini saya habis nih. Masukan dari hasil-hasil yang Bapak lakukan itu ke depannya akan di-share ke kami semua. Terima kasih Pak Ketut presentasinya. Terima kasih Bu Rini, terima kasih. Ya. Kalau ada